Bebas. Mau bahas pernikahan tugas. Kawin, Yesus kawin. Oh, dia nantangin Yesus kawin nih. Oh, Nandar. Mau bahas Yesus kawin, gas. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya, teman-teman, posting-posting ulang. Jadi Nanti gimana mau mau sama si Yesus Oki? kawin. Bebas, Bang aku mau, bebas. Mau sama Oki. Yesus kawin. Kalau atau saya tidak? belum ada tema kepikiran. Belum ada tema kepikiran karena sudah semuanya. Kalau masalah Yesus kawin kan itu punya Banandar itu. Banandar, kalau gua enggak. Sejam sampai jam 11 lah. Nggak usah lama-lama. Aku sama Nandar kalau diskusi 1 jam terus. Gak boleh lama-lama. Gimana, Bang Ibes? Mau nggak? Lanjut. Apa temanya? Oki lagi cari ini nih. Udah lama gak PK itu aja si Oki nih. Ya, Apa? Oki, ya? Woi, Mana jangan sih, salah Nandar. Enggak PK aja Nandar. Nandar nggak lihat. Nggak PK aja meledak Nandar. Iya, Gawat. apalagi PK makanya. Nggak PK aja, apalagi PK gitu maksud aku. Wah, si Oki udah lama nih gak PK nih. Gimana? Terserah, Bang Ibes mau nggak? Yesus menikah atau Apa? tidak? Itu tema satu arah loh. Itu enak itu tema satu arah. Itu Banandar itu kalau itu. Banandar. Kalau gua enggak tahu itu. Enggak tahu itu apa ininya. Kalau nubuatan yang harus digenapi, nah itu baru gua tahu. Oke, lu kalau mau- nggak gini aja kita bertiga ngobrol kan, akan ada diskusi. Gimana? Begitu. Apa-apa? Akan ada diskusi. Iya, ngobrol Ya. sambil diskusi ngobrol aja. Blek Ya, pasti ada tema aja. ya. Sama aja kayak gitu. Nanti lu preminya gua keroyok lu. Loh, enggak lah, emang gue pernah framing orangnya. Atau Udah, gini aja, surga gini aja. mana yang masuk Bang. akal? Bang Ibes, Bang Ibes mau menghadapi nggak? Ya Si udah Oki. kalau Banandar mau istirahat. Ya enggak, ya sudah. Kalau mau aku turun. Oke, apa surga mana yang Yaudah, masuk Bang Oki akal? sama Bang Ibes dulu ya. Besok sama aku nggak apa-apa. Siap. Besok Yo. Yesus menikah atau tidak ya Nandar ya Oke, besok ya. boleh. Yo, Ya, saya lagi Assalamualaikum. punya semangat baru ini. Assalamualaikum Bang Ya, Ibes. selamat malam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Mure. Gimana? Udah. Bang Rasid. Apa tuh? Bebas mau tema apa? Apa temanya? Surga mana yang masuk akal? Yang masuk akal. Boleh. Mau Boleh. tektokan atau gimana? Janganlah pakai waktu aja. Gimana? Boleh, udah silahkan. Gas. Gas. Oke, siapa yang duluan? Bang Ibes duluan atau saya duluan? Sambil nyiapin data. Oke, gas. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mulai gas tipis-tipis teman-teman. Sesuai janji saya, kita akan mulai gas tipis-tipis diskusi kita. Ya teman-teman ya, tema yang kita sepakati malam ini, surga Kristen atau Islam yang lebih masuk akal. Bang Ibes, mohon maaf, boleh aku mute dikit? Aku mute. Doubling aku suaranya, comeback aku suaranya. Masa sih? Iya, comeback aku suaranya. Cek. Coba lanjut. Cek. Oke, aman. Ya, berbicara tentang surga. Jelas dikatakan di dalam iman Kristen ya teman-teman ya. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga yang neko-neko. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga yang macam-macam. Yang dijanjikan Tuhan Yesus apa? Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas yang dijanjikan Tuhan Yesus bukan surga yang neko-neko. Yang dijanjikan Tuhan Yesus supaya orang yang mengaku di dalam mulut yang tertulis di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-10, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka
kamu diselamatkan. Yang dijanjikan Tuhan Yesus apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi di surga Kristen tidak pernah dijanjikan surga yang macam-macam. Yang Tuhan Yesus janjikan di dalam iman Kristen, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ada juga tertulis di dalam salah satu ayat Alkitab, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi jelas di dalam iman Kristen ya teman-teman ya, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, tetapi hidup seperti malaikat di sorga. Jadi di kekristenan tidak pernah dijanjikan surga yang neko-neko, surga yang macam-macam teman-teman. Jelas yang Tuhan Yesus janjikan di dalam iman Kristen, supaya kita yang mengaku di dalam mulut, supaya kita yang mengaku kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan itu, kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itulah gambaran surga. Jadi surga di dalam iman Kristen itu tidak dapat digambarkan, tidak dapat dipikirkan oleh mata, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat digambarkan. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi tidak ada gambaran surga di dalam iman Kristen itu teman-teman. Tapi jelas yang dikatakan Tuhan Yesus, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan kami sebagai orang Kristen, kami sudah tidak butuh lagi surga yang macam-macam. Kami sudah tidak butuh lagi surga yang menjanjikan hal-hal yang duniawi. Tapi yang kami butuhkan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Itu yang kami butuhkan di dalam iman Kristen. Ya, jadi itu yang kami butuhkan di dalam iman Kristen. Kami tidak butuh yang macam-macam lagi. Ya, buat teman-teman Kristen, karena kita udah mulai lagi teman-teman, kita udah mulai berdiskusi lagi teman-teman Kristen. Kencangin tap-tap layarnya, posting-posting ulang, di-share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Buat teman-teman yang belum follow Bang Oki, boleh di follow dulu Bang Oki, karena Bang Oki nggak ada persiapan untuk tema surga teman-teman. Jadi Bang Oki sampaikan apa yang Bang Oki pahami tentang surga. Ya, jelas di dalam iman Kristen, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami surga yang neko-neko, surga yang macam-macam. Yang dijanjikan Tuhan Yesus supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Dan kami sebagai orang Kristen, kami tidak butuh lagi surga duniawi. Kami sudah tidak butuh itu lagi ya teman-teman ya. Tidak mati di dalam kebinasaan. Kencengin tap-tap layarnya, di posting-posting ulang semua teman-teman. Kalau bisa tembuskan 50 posting-postingnya teman-teman, supaya room kita balik lagi, supaya algoritma kita balik lagi ya teman-teman Kristen ya. Seperti itu penjelasan saya tentang surga di dalam kekristenan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman Kristen, bantu saya di tap-tap layarnya, dikencengin ya teman-temannya. Silakan Bang Rasid. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ini biar ini aja Ki, biar waktu aja gitu, biar ya kayak ceramah gitu. Gitu ya. Kembali kepada bagaimana kita memahami teman-teman, bahwa diskusi malam ini kita membahas tentang surga. Seperti yang teman-teman sudah jelaskan, walaupun bukan saya yang menjelaskan tentang surga itu, tetapi sedikit saya ingatkan bagaimana di dalam surga itu, kalau kita memang di dalam surga itu dijelaskan dengan banyak penjelasan. Seperti penjelasan di surah pertama itu di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Fatir, bagaimana gambaran surga adalah tempat yang sangat mewah, manusia diberi perhiasan emas, mutiara dan pakaian dari sutra, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 33.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana luasnya surga itu. Dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 133, gambaran surga adalah tempat yang sangat luas seperti bagaikan langit dan bumi, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Imran 133. Di dalam surat Al-Imran 133, bersegera kau menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang pastinya bertakwa. Di dalam surah Al-Imran 133. Lalu yang dijelaskan lagi gambaran surga seperti, sebentar, konslet ini. Back. Oke. Lalu dijelaskan lagi Al-Quran seperti mana gambarannya di dalam Al-Quran. Nah, ini yang andalan nih. Disediakan bidadari. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 34 dan 37, bagaimana gambaran surga adalah tempat yang dipenuhi dengan bidadari. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan di surga terdapat bidadari-bidadari yang tertutup mata dan tidak pernah melihat oleh mata manusia sebelumnya dan tidak pernah terpikir oleh manusia sebelumnya. Artinya apa? Bidadari itu adalah sesuatu yang sangat pokoknya tidak pernah kita rasakan, ya. Seperti itu. Lalu gambaran surga berikutnya adalah tempat berupa kebun dan taman dengan pohon-pohon yang berbuah dan mata air yang jernih, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Zukhruf ayat 71, yaitu bagaikan ada sungai yang dialiri air di sungai tersebut. Sama halnya bagaimana ketika kita ketenangan itu ketika kita mendengarkan suara air mengalir. Itu pasti ada tuh. Bahkan di YouTube pun juga ada tuh. Untuk relaksasi tidur kita dikasih video air yang mengalir di sungai, karena itu adalah suara-suara relaksasi. Nah, selanjutnya ya segitu aja dulu bagaimana saya menjelaskan. Karena apa? Begini teman-teman. Surga itu adalah bagaimana tempat kita kembali untuk merasakan kenikmatan yang setiap apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, itu kita akan mendapatkan beribu-ribu kali lipat di dalam surganya Allah. Karena apa? Karena yang mengalahkan kita, yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka itu adalah nafsu setan. Bagaimana nafsu setan itu yang sering kita tidak bisa lihat dan kita tidak bisa merasakan seperti apa yang kita lakukan, tetapi kita hanya mau menikmati saja. Sehingga apa? Sehingga itulah yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka dari itu, buah dari kesabaran apa yang kita lakukan di muka bumi ini, keindahan-keindahan yang kita lihat di muka bumi ini, sesuatu yang kita inginkan tetapi kita tidak pernah capai di muka bumi ini, maka kita dapatkan di surganya Allah. Karena apa? Karena yang menikmati dunia ini adalah tubuh kita. Begitupun juga dengan apa? Begitupun juga dengan nanti pada saat kita di surga, disitulah nanti kita merasakan yang namanya kenikmatan yang hakiki. Begitu teman-teman. Dan terakhir saya hilangkan dulu hama-hama yang suka tapping-tapping gak jelas, karena yang diskusi dengan saya Oki, jangan sampai saya terpancing dengan hama. Silakan Bang Oki. Oke, saya undang ya. Silakan diundang Bang Rashid. Oke, teman-teman, kita mulai. Saya tambahkan data-data saya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan yang ketiga ya teman-teman ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dari Yohanes 14 ayat 2 dan 3, pertanyaan yang muncul kepada saya untuk Bang Rashid, kalau jelas ya, dari mana saya bisa memahami tentang surga itu? Karena Tuhan Yesus berasal dari
surga dan akan membawa kami kemana tempat dia berada. Pertanyaan saya kepada Bang Rashid, siapa yang pernah naik ke surga di dalam iman Bang Rashid? Itu yang pertama. Ya, siapa yang pernah naik ke surga di dalam iman Bang Rashid? Yang kedua, saya bawakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Bang Hunter, terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya kepada Bang Rashid, apakah surga di dalam iman Bang Rashid bisa digambarkan? Ya, apakah surga di dalam iman Bang Rashid itu bisa digambarkan atau tidak? Kalau memang iya bisa digambarkan, saya minta data dan dalilnya. Dan kalau memang tidak bisa digambarkan, saya minta data dan dalilnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam iman Kristen, surga kami tidak dapat digambarkan. Data yang saya bawakan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi dua pertanyaan saya kepada Bang Rashid. Dua pertanyaan saya kepada Bang Rashid. Yang pertama, saya mau bertanya, siapa yang pernah naik ke sorga di dalam iman Bang Rashid? Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Kalau memang tidak ada, saya juga minta data dan dalilnya. Yang kedua, apakah surga di dalam iman Bang Rashid bisa digambarkan atau tidak? Ya, kalau memang iya bisa digambarkan, saya minta data dan dalilnya. Dan kalau memang tidak bisa digambarkan, saya minta data dan dalilnya. Ya, kalau bicara tentang surga, teman-teman, berbicara tentang surga itu berarti kita akan berbicara tentang kehadiran Allah. Surga adalah tempat di mana orang percaya akan mengalami kehadiran Allah secara langsung dan penuh. Ini adalah inti dari kebahagiaan kami ketika kami nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan, di dalam iman Kristen itu kami sudah tidak butuh lagi surga yang neko-neko. Ya, kami sudah tidak butuh lagi. Karena apa? Pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, tetapi hidup seperti malaikat di sorga. Kamilah, terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Bang Hunter yang lain, terima kasih banyak. Ya, jadi jelas di dalam iman Kristen data dan dalilnya. Nah, terkait nanti kenapa bisa ada naga di surga? Silakan kalau mau ditanyakan nanti saya bisa jelaskan ya. Tapi saya mau jelaskan dulu lebih awal, teman-teman. Ya, di dalam kitab Wahyu, naga itu adalah simbol kejahatan. Nah, apakah ada iblis di surga? Ya, kalau kita lihat, iblis itu adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Allah dan dia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi iblis itu dulu berasal dari surga, tetapi karena kesombongannya dia menyetarakan, Bang Mikrobil, terima kasih banyak, dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Dia jatuh ke dalam dosa. Itu nanti yang tertulis di dalam kitab Wahyu kenapa bisa ada perang naga. Ya, itu yang saya bisa jelaskan tentang perang naga di dalam iman Kristen sebelum nanti ditanyakan itu lagi. Karena saya tahu kalau berbicara tentang surga akan mengarah ke pertanyaan perang naga itu. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, di-posting-posting ulang, di-share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman. Sepakat, langsung kencengin tap-tap layarnya. Kamilah, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Moderator, pokoknya kalau ada Oten yang taping langsung bisukan, jangan kasih napas. Gua takutnya kepancing karena gua lagi diskusi sama Oki. Oke. Siapa yang pernah naik ke surga itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pada saat istri tercintanya wafat dan juga pamannya yang melindunginya, yang mendukung beliau dalam setiap dakwahnya. Itu pamannya dan juga istrinya. Begitulah Rasulullah diberikan yang namanya apa? Diberikan
diberikan sesuatu yang di luar dari manusia-manusia lainnya, di luar dari nabi-nabi lainnya, yaitu Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, di mana penjelasannya di surah Al-Najm. Di surah Al-Najm dikatakan, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, yaitu yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Nah, Maaf Bang Rasid, untuk hadisnya, Maaf Bang Rasid, aku potong. An-Najm surat keberapa Bang? Nomor keberapa? An-Najm di surat 13 sampai 18. Oke, lalu di dalam hadis sendiri di mana dijelaskan di kitab Asy-Syalah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya banyak kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab As-Salah nomor 342. Itu nomor 342. Oke, itu jawabannya. Terus apa lagi? Apakah surga bisa digambarkan dalam bentuk penggambaran ini? Saya nggak tahu pertanyaan Oki penggambarannya seperti apa, tetapi di dalam pernyataan penjelasan dalam Al-Quran ini, gambaran surga ini di dalam surah tadi yang saya sebutkan itu, di dalam surah Al-Waqiah ayat 34 sampai 37. Itu gambaran surga. Gambaran surga adalah tempat dipenuhi dengan bidadari. Nah, itu contohnya tuh, gambarannya tuh, tempat dipenuhi bidadari. Terus gambaran lainnya, gambaran surga dalam tempat yang sangat luas seperti langit dan bumi, sebagaimana dijelaskan di surah Ali Imran ayat 133. Itu salah satu gambarannya juga. Lalu gambaran yang lainnya gambaran surga yang lainnya adalah tempat yang sangat mewah, manusia diberi perhiasan emas, mutiara dan pakaian dari sutra, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Fatir ayat 33. Itu gambaran, dijelaskan di dalam penafsiran gambaran surga. Nah, saya nggak tahu nih gambaran seperti apa yang Oki minta kalau untuk hal ini. Tetapi kalau digambarkan dengan gambaran, apakah kita sama-sama pemahamannya bahwa digambarkan dengan gambaran itu beda, atau Oki mengatakan digambarkan dan gambaran itu sama? Nah, kalau untuk merujuk ke pertanyaan saya, yang mungkin Oki, hidup kekal itu adalah di surga kan? Hidup kekal itu di surga kan? Kalau dalam kekristenan. Nah, coba jelaskan bagaimana menurut menurut di ayat ini, Oki. Matius 19 nomor 29. Yang ini nih. Dia di Milk 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, Matius ia berapa Bang? akan menerima. Matius 19 nomor 29. Ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Artinya di sini mewarisi hidup kekal, mewarisi hidup di surga dengan ketika orang-orang meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang dan lain-lain, akan mewarisi hidup kekal. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan. Teman-teman, kita mulai dulu. Teman-teman Kristen boleh ditembuskan 100k tap-tap layarnya guys, biar roomnya aman ya, roomnya tidak gampang longgar. Ya, untuk saudara-saudara muslim nggak usah tap-tap layar, nggak apa-apa. Dari tadi kalah PK mulu kita.
Ya, Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi yang dimaksudkan 100 kali lipat ini bukan berarti dalam hal materi. Misalnya di sini meninggalkan rumahnya, berarti dia akan dapat nanti 100 rumah lagi. Enggak seperti itu dalam pemahamannya. Nah, ayat ini bukan materi yang berlipat ganda secara harafiah yang tertulis, tetapi ini apa? Lebih kepada berkat rohani atau sukacita. Karena apa? Nanti kita akan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama orang percaya. Itu makanya di sini jelas tertulis dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kebahagiaan itu adalah berkat sukacita karena kita akan bersama-sama Tuhan dan semua orang yang percaya, yang tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan berarti ini berkat masalah materi ya, 100 kali lipat ini tidak diartikan seperti itu. Oke, sekarang saya mau bukakan dulu Quran surat 50 An-Najm itu kalau nggak salah ya, An-Najm itu 53 ya kalau nggak salah ya. Quran 53. Sebentar saya mau jelaskan dulu Quran 53 surat ke-53 ayat yang ke 13 ya. Ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18 saya mau bacakan. Sungguh dia dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Ini melihat rupa di sini kan merujuk kepada melihat malaikat Jibril ya, betul ya? Itu. Dalam kurung yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga dan tempat tinggal. Dalam kurung Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Ayat yang ke-17, penglihatan dalam kurung Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Ayat yang ke-19, apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap dua berhala Al-Lata dan Al-Uzza? Ini sedang berbicara tentang berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Yang saya tanyakan kepada Bang Rasid tadi, siapa yang sudah pernah naik ke surga? Di sini kan kalau kita lihat Bang Rasid di ayat ke 14-15 yang poinnya di sini ya, yaitu ketika di Sidratul Muntaha di dekatnya ada surga dan tempat tinggal. Di sini tidak dikatakan Nabi Muhammad masuk ke surga kan? Ya, itu yang pertama saya mau tanya ke Bang Rasid. Nah, yang kedua ini pertanyaan saya kepada Bang Rasid ya teman-teman ya. Saya mau bukakan dulu hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 3082. Ya, di dalam Sahih Bukhari 3082. Saya mau bukakan dulu, masih ada waktu ya, masih sempat. Sahih Bukhari 3082. Derajatnya sahih, saya mau bacakan. Ini agak panjang ya, saya akan bacakan aja. Gitu. Berita kedengaran, ia segera menemui beliau. Saya berkata, aku akan bertanya tentang 3 perkara yang tidak akan dapat diketahui oleh seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama hari kiamat? Apakah makanan pertama penduduk surga? Dan bagaimana seorang bisa enak hidup seperti ayahnya? Bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Maka Rasulullah menjawab, baru Jibril alaihi wasallam memberitahukan kepadaku. Maka Abdullah bin Salim, dia Jibril adalah malaikat yang sangat dimusuhi orang Yahudi. Rasulullah, adapun tanda pertama hari kiamat adalah yang muncul akan menggiringi manusia dari timur ke barat, dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan hiu. Pertanyaan saya kepada Bang Rasid, kenapa makanan pertama penduduk surga hati ikan hiu? Ya, yang saya tanyakan kepada Bang Rasid, kenapa makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan hiu? Ya, itu yang saya mau tanya kepada Bang Rasid. Kami Krobil, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak
dibantu tetap lainnya. Pak Ams, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Rasid. Oke. Jadi yang Saya luruskan dulu, bukan ikan hiu ya, ikan paus di situ, ikan paus. Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi di mana dijelaskan di Sahih Bukhari itu dikatakan bahwa hati ikan paus. Allah berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Dihiaskan di sini adalah maka semua makanan di surga termasuk makanan pertama yakni hati ikan merupakan kenikmatan sejati yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiaskan bahwa makanan pertama, Nabi menjelaskan bahwa makanan pertama di dalam surga itu adalah hati ikan paus. Hati ikan paus. Nah, seperti itu bahasa hiasan. Karena kenikmatan itu atau apapun itu di dunia ini belum ada yang pernah memakan makanan ikan paus gitu. Kembali kepada tadi, ketika semua hiasan-hiasan itu, ini sorry ya teman-temannya, suara saya nggak kenceng atau gimana karena tetangga udah datang. Nah makanya dihiaskan seperti itu. Kembali begini, yang saya mau minta penjelasannya Bang Oki. Tadi udah saya jawab ya, untuk masalah hati ikan paus itu adalah hiasan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah kita rasakan itu di dunia ini apa. Nah makanya di situ dikatakan ikan paus, karena apakah ada orang yang pernah memakan hati ikan paus, saya tidak tahu di zaman sekarang. Makanya dihiaskan seperti itu, karena kembali lagi merupakan kenikmatan sejati yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Tidak ada bandingannya itu ya lagi-lagi hati ikan paus. Tapi kalau udah ada yang pernah makan hati ikan paus ya saya sih belum pernah. Saya nggak tahu rasanya seperti apa. Dan juga pasti akan dipertanyakan dimasak apa, apakah dipepes atau di apa tuh bagaimana ya, terserah, aku nggak tahu itu. Yang pasti begitulah penjelasannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kenikmatan yang abadi yang belum pernah dirasakan oleh manusia. Seperti itu. Nah, gini. Kembali kepada apa yang kita mau bahas, yaitu surga yang masuk akal atau tidak. Surga yang masuk akal atau tidak. Kenikmatan itu kan adalah bagaimana kedagingan kita ini merasakan kenikmatan di dunia. Itu dulu, kenikmatan di dunia. Bagaimana kita bisa mengukur yang namanya kenikmatan ketika di dalam surga nanti sesuatu yang sejatinya yang kita inginkan di dunia ini ternyata di surga tidak ada. Contoh, pertanyaan pertama saya dulu sebelum kita sambung ya. Coba jelaskan Oki bagaimana biar saya bisa memahami Alkitab itu menjelaskan seperti apa manusia saudara-saudara Kristen di surganya nanti. Seperti apa wujudnya? Bagaimana wujudnya? Nah itu dulu. Biar saya bisa mempertanyakan gambaran-gambaran bagaimana logika ini mengenal tentang Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Begitu. Kalau memang ada penjelasannya seperti apa manusia itu, bagaimana wujudnya, dan juga gambarannya, alegorisnya pun apapun itu, saya mau tahu dulu. Karena apa? Kembali kepada judul surga yang masuk akal seperti apa, yang sesuai dengan logika. Seperti itu. Kalau untuk pertanyaannya tadi itu sudah saya jawab, penjelasannya seperti itu. Kenikmatan yang tidak pernah, kenikmatan sejati yang tidak pernah dibandingkan di dunia ini. Dan di situ juga dikatakan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana di hadis itu disampaikan seperti demikian. Di Bukhari 3082. Seperti itu. Nah, karena gini, pemahaman ketika kita menginginkan yang namanya surga itu adalah bagian dari kenikmatan yang akan kita dapatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rujuk, dan apa yang kita harapkan kenikmatan itu seperti apa.
apa seperti apa sih bentuknya gitu loh. Bentuk kenikmatan itu seperti apa. Makanya kenapa saya tertarik untuk mengetahui wujud saudara-saudara Kristen ini nanti seperti apa di dalam surganya. Gitu, itu dulu. Biar kita bisa bertanya selanjutnya untuk mensinkronkan tema. Silakan. Oke, sebentar. Iya, saya coba mau langsung jawab Bang Rashid menggunakan data dan dalil ya teman-teman ya. Ya, seperti apa sih gambarannya nanti? Kita buka di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah ini ya, ini itu Wahyu pasal 21 ayat yang ke-14. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi jelas Alkitab menjawab itu ya. Pak Ans, terima kasih banyak ya. Alkitab jelas menjawab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bang Rashid tadi, saya bertanya kepada Bang Rashid, kenapa makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus? Bang Rashid menjawab, karena itu adalah kenikmatan. Kan tidak ada yang pernah makan ikan paus. Di beberapa negara ikan paus dimakan, Bang Rashid. Di Jepang ya, ikan paus itu dimakan. Saya rasa itu bukan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa ya. Itu bukan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya nggak tahu, mungkin habis ini nanti akan banyak nelayan yang nyari ikan paus ini ya Bang Rashid ya. Kalau ada nelayan yang nonton diskusi kita, karena harganya nanti ini bisa akan melambung tinggi, karena itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa menurut Bang Rashid. Padahal di beberapa negara hati ikan paus itu udah biasa dimakan. Nah, maka ini yang menjadi pertanyaan saya, apa alasan yang mendasar? Apa alasan yang mendasar? Kenapa kok harus hati ikan paus toh yang menjadi makanan penduduk surga? Nah, ketika Bang Rashid juga bertanya kepada saya tadi, seperti apa nanti keadaan wujud manusia ini ketika ada di surga? Kita ada di dalam tubuh kemuliaan kita, Bang Rashid ya. Jadi bukan di dalam tubuh kita yang sekarang, enggak seperti itu. Nah, yang saya mau tanya juga hal yang sama kepada Bang Rashid. Seperti apa nanti wujud dan fisik Bang Rashid dan teman-teman Islam yang lain ketika nanti naik ke surga? Tubuh dan wujud fisiknya itu seperti apa nanti ketika naik ke surga? Itu nanti tolong Bang Rashid jelaskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya minta tolong ditunjukkan saya data dan dalilnya. Bang Rashid, ketika saya menjawab pertanyaan Bang Rashid, saya juga jawab menggunakan data dan dalil, ya kan? Kenapa harus hati ikan paus yang menjadi makanan pertama penduduk surga? Terus Bang Rashid juga tidak menanggapi An-Najm ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Di situ tidak tertulis secara eksplisit Nabi Muhammad itu masuk ke surga. Ya. Di situ tidak tertulis secara eksplisit Nabi Muhammad itu masuk ke surga di dalam surat An-Najm. Quran 53 ayat 13 sampai dengan 18. Tidak tertulis secara eksplisit. Ya, karena kita sedang berbicara nih, surga mana yang masuk logika? Kalau saya akan percaya surga Kristen lah yang lebih logika di dalam iman saya. Karena apa? Di dalam iman Kristen tidak dijanjikan sesuatu yang wah. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Terus di dalam Wahyu 21 ayat 4, dan dia akan menghapus segala air mata, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi itu akan sangat masuk akal. Karena biasanya Bang Rashid seperti ini ya. Kalau kita lihat nih Bang Rashid, hal-hal yang terjadi di dunia ini, sesuatu yang dijanjikan wah, itu perlu dipertanyakan. Gitu. Sesuatu yang dijanjikan wah itu perlu dipertanyakan kebenarannya. Makanya saya ingin bertanya ke Bang Rashid, kenapa semua surga itu kok digambarkan? Misalnya nih, ada bidadari. Ya, itu dari mana sih taunya gambaran itu? Siapa sih yang pernah naik ke sana? Itu nanti tolong Bang Rashid jelaskan itu menggunakan data dan dalil ya. Saya minta data dan dalilnya. Terus Bang Rashid, mari kita sama Bang Rashid tadi bawakan hadis Bukhari 342 ya. Sahih Bukhari 342. Setelah saya cross check,
Sahih Bukhari 342 itu tidak berbicara tentang surga itu Bang Rasid. Ya. Sahih Bukhari 342 itu tidak berbicara tentang surga yang Bang Rasid maksudkan. Saya nggak tahu hadis yang mana yang Bang Rasid bawakan, karena di dalam Sahih Bukhari 342 saya udah cross check, itu berbicara tentang, sebentar masih ada waktu ya, sholat dan menggunakan sehelai pakaian yang diselimuti. Sahih Bukhari 342. Silakan Bang Rasid. Yap. Yang terakhir saya jawab dulu ya. Sahih Bukhari nih, kalau Oki punya di sini dijelaskan tadi, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya banyak kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Salah, nomor 342 gitu. Nah, kalau Oki punya itu silakan. Oke. Terus bagaimana tadi itu penjelasannya, bahwa siapa yang menjelaskan gambaran surga, yang menciptakan, Oki, itu kan di dalam firman Allah. Bidadari surga itu adalah firman Allah. Jadi Allah yang berfirman kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, lalu dituliskan dalam Al-Quran. Jadi pemilik surga itu yang punya, yang menciptakan, bahkan yang menjelaskan, yang menciptakan alam semesta ini, yang menjelaskan gambaran surga. Kalau dikatakan siapa yang pernah ke sana, Nabi Muhammad. Itu kan tadi saya jawab, Nabi Muhammad. Lalu siapa yang menjelaskan? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu firman Allah. Jadi Allah yang menjelaskan gambaran-gambaran surga itu. Gambaran-gambaran surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Jadi kalau mau dipertanyakan tentang bagaimana gambaran surga, siapa yang menggambarkan, itu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Pertanyaan kedua, siapa yang pernah ke surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dalam pemahaman Islam, pada saat itu di mana diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat dia diberi hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala karena istrinya wafat dan pamannya juga wafat. Dia bersedih hati, makanya beliau langsung dinaikkan ke sana. Dan sekaligus perintah khusus untuk melaksanakan yang namanya sholat. Gitu. Itu yang dikenal di dalam Islam itu Isra Mi'raj. Begitu Bang Oki. Terus apalagi tentang kenapa gitu. Nah, yang saya dapatkan penjelasannya seperti ini. Tentang maka wujud, semua makanan Bang Rasid, maaf, tentang wujud dan fisik kalian nanti. Oke. Nanti aman. Maka semua makanan di surga, termasuk makanan pertama yakni hati ikan, merupakan kenikmatan sejati yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Gitu penjelasannya. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Begitu penjelasannya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makanan pertama makanan pertama nanti di surganya Allah. Nah, tapi kalau kepastiannya seperti apa, apakah betul hati ikan paus seperti apa, entah itu nanti dipepes, entah itu dibakar, entah itu disate, saya tidak tahu. Apakah betul-betul hati paus benar-benar gumpalan hati paus? Nah, saya tidak tahu. Tetapi dijelaskan di sini adalah merupakan kenikmatan sejati yang tidak ada bandingannya. Tapi kalau Oki tadi memberikan bandingan bahwa di mana di negara-negara lain ikan paus itu dimakan begini apa segala macam. Ya kalau mereka memakan ikan, mereka juga memakan hati ikan paus, ya alhamdulillah gitu kan. Berarti udah ada yang mencoba. Entah itu enak atau enggak. Di sini juga tadi ada Oten yang bilang dia sudah pernah makan hati ikan paus, tidak enak, ya mungkin berarti dimakan mentah sama dia. Tapi untuk detailnya seperti apa, itu hanya gambaran. Itu hanya, lagi-lagi itu adalah gambaran bagaimana yang menjelaskan juga itu, yang berbicara itu tidak pernah merasakan bagaimana rasa makanan pertama di surga itu.
Seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam kami berwujud, kami berfisik, makanya ada bidadari disiapkan, gitu. Nah, satu-satunya yang saya dengar Bentuknya bahwa Bang Rasid, bentuknya sama nggak manusia, seperti manusia, sama seperti Bang Rasid nanti- sekarang? Betul, manusia sama seperti saya, semua dibangkitkan sama tubuhnya, dan kira-kira usianya itu kira-kira saya lupa hadisnya, nanti saya carikannya sambil saya mendengarkan penjelasannya. Di usianya itu kira-kira sekitar 30 sampai 32. Pokoknya segituan lah rata-rata usianya. Nah, pertanyaan saya untuk Oki, apakah betul tidak ada yang namanya kawin mawin di dalam surganya Kristen kalau memang tubuh kemuliaan itu yang ada? Silakan. Oke. Siap, saya langsung jawab ya, teman-teman. Ya, jelas dikatakan di dalam Alkitab ya. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-21 itu jelas kita nanti bukan tubuh yang bangkit itu nanti berbeda dari tubuh kita yang sekarang ya. Tetapi tubuh kita ini akan sama nanti seperti Kristus ya, teman-teman ya. Jelas dikatakan karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 juga kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Nah, Pak Ams, terima kasih banyak. Apa nanti di surga itu tidak ada kawin mengawin? Jelas dikatakan ya. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Terkait nanti mau bawa ke dalam pernikahan anak domba di situ, itu adalah sebuah bahasa kiasan antara hubungan Kristus dengan jemaatnya yang dikatakan di dalam pernikahan anak domba itu. Saya kalau mau dibawa masuk ke situ saya sudah jelaskan sedikit, tapi kalau mau ditanyakan nanti silakan. Ya, itu adalah sebuah perumpamaan. Itu yang kedua saya sudah jawab. Bang Rasid, yang saya tanya kepada Bang Rasid tadi, apakah nanti bentuk dan wujud fisik kalian itu akan sama ketika kalian naik ke sorga? Bang Rasid menjawab, ya sama ketika naik ke sorga. Bentuk dan wujud fisiknya akan sama. Tapi di salah satu hadis, Bang Rasid, saya mau bukakan dulu. Ya, kita buka, saya minta nanti tolong bantah data saya ini pakai data dan dalil kalau memang wujud dan fisiknya itu sama. Ya, karena saya punya salah satu hadis yang mengatakan Sahih Muslim 5075 derajatnya sahih. Saya akan bacakannya. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya, panjangnya 60 zirah. Setelah itu menciptakan Allah berfirman, pergilah lalu ucapkan salam pada mereka. Mereka adalah kelompok malaikat yang tengah duduk, lalu dengarkanlah jawaban. Itulah salahmu dan salamun keturunanmu. Beliau bersabda, Adam pergi mengucapkan assalamualaikum. Mereka menjawab, assalamualaikum warahmatullah. Beliau bersabda, mereka menambah warahmatullah. Beliau bersabda, setiap orang yang masuk surga wujudnya seperti Adam, panjangnya 60 zirah. Ya, orang yang masuk surga itu wujudnya itu akan seperti Adam, 60 zirah atau 60 hasta. Ya, saya harus jelaskan dulu. Satu hasta itu adalah 45 cm. Kalau wujudnya sama seperti Adam, sedangkan Adam sendiri itu adalah 60 hasta. Berarti 60 hasta dikalikan 45 cm, berarti tingginya itu kurang lebih 2800 cm. Wow, itu tinggi sekali Bang Rasid. Ya, itu wujud dan fisiknya. Itu tertulis di dalam hadis Bang Rasid 5075. Nah, ketika Bang Rasid tadi mengatakan, loh, wujud sama seperti sekarang, itu semua sama seperti sekarang. Silakan bantah data saya dengan data. Karena di dalam data yang saya bawakan, hadis Muslim 5075, wujud dan fisik kalian itu nanti kurang lebih mengikuti Adam, 60 zirah atau 60 hasta. Satu hasta 45 cm dikalikan saja 60, kurang lebih 2800 cm. Seperti itulah tinggi wujudnya nanti di surga. Yang saya bingung nanti Bang Rasid, kalau tingginya seperti itu, berapa banyak hati ikan paus itu nanti yang dimakan? Itu ya, nanti berapa banyak hati ikan paus itu yang dimakan. Nah, mungkin saya tidak mau menambah dulu pertanyaan saya. Saya cuma minta tolong Bang Rasid jelaskan dulu ya. Ketika Bang Rasid tadi mengatakan hati ikan paus itu adalah sebuah gambaran,
makanan pertama penduduk surga. Yang saya bingung Bang Rashid, gambaran apa yang digambarkan dengan hati ikan paus? Gambaran yang seperti apa? Bisa nggak Bang Rashid jelaskan kepada saya? Itu gambarannya itu seperti apa? Kenapa harus dengan hati ikan paus? Itu loh. Nanti tolong Bang Rashid jelaskan menggunakan data dan dalil ya. Pertanyaan Bang Rashid saya sudah jawab menggunakan data dan dalil. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Terus juga keadaannya nanti seperti apa di dalam Wahyu 21, tidak ada lagi rata tangis dan lain sebagainya. Saya sudah jawab menggunakan data dan dalil. Nah, saya minta beban pembuktiannya ada dengan Bang Rashid. Di mana nanti tertulisnya Bang Rashid kalau wujudnya itu sama seperti sekarang? Ya, karena saya punya salah satu hadis di dalam Sahih Muslim 5075, nanti wujudnya itu kurang lebih seperti Adam, tingginya 2700 cm, kurang lebih seperti itu ya. Karena disebutkan 60 zira itu atau 60 hasta itu. Silakan Bang Rashid jawab menggunakan data dan dalil. Saya tidak menambah pertanyaan saya dulu. Oke. Ya bagus Dot, kerja Dot. Kerja. Udah belum? Ini Oki udah ngundang atau gue yang ngundang? Wait. Oke, sip. Udah. Nah, yang mana lagi ya? Oh, yang hati ikan paus dulu kita kelarkan dulu. Hati ikan paus itu tadi sudah jelaskan. Bagaimanapun gambarannya ketika dikatakan hati ikan paus, saya sendiri pribadi nih tidak tahu bagaimana wujudnya nanti hati ikan paus itu. Karena mungkin Oki membayangkan seperti betul-betul hati ikan paus gitu loh. Di atas meja hati ikan paus atau apalah gitu kan. Kalau mau diceritakan tentang detailnya bagaimana, kita aja nggak tahu apakah nanti hati ikan paus itu di atas meja atau di bawah ini, di bawah lesehan gitu, di lesehan bukan bawah meja ya. Jadi kalau untuk jawabannya, kalau mau dijelaskan sama seperti Oki, itu perumpamaan. Nah, udah gitu aja. Hati ikan paus itu perumpamaan. Nah, mungkin begitu kali ya. Itu lebih tepat kali ya, biar dipahami ya. Karena kalau untuk wujud aslinya seperti apa, kami pun juga mendapatkan gambaran seperti apa, bagaimana surga itu, kita tidak bisa menggambarkan. Nah, kalau untuk hati ini, itu perumpamaan, Oki. Ya kan? Udah kayak gitu aja, perumpamaan. Terus yang kedua, wujud. Nah ini nih, kalau Oki mengatakan seperti apa, saya bilang tubuh kayak begini, yaitu tubuh yang ada. Jadi wujud itu bukan gambaran. Jadi wujud itu bukan gambaran persis atau kembar atau tidak, enggak, tapi wujud. Karena mempertanyakan wujud, kan gitu. Dipertanyakan wujud, seperti apa wujudnya? Wujudnya ada. Bagaimana? Ya seperti manusia pada umumnya. Makanya sinkronisasinya dalam Islam, kenapa semua yang namanya apa? Semua yang namanya pemahaman di dalam surga Islam itu masuk akal. Karena apa? Bagaimana kita wujud kami seperti manusia ini, wujudnya seperti manusia, lalu gambarannya sama seperti Adam tingginya atau apa segala macam. Siapa yang menjelaskan secara detail tingginya surga itu seperti apa? Enggak, sebentar gini nih. Apakah kita sebagai manusia ini menggambarkan surga itu bagaikan rumah? Gitu dulu. Apakah kita sebagai manusia ini menggambarkan yang namanya surga itu bagaikan rumah? Jadi ketika dikatakan tingginya sekian hasta, lalu mau diprotes tingginya, sebentar, saya nggak ngerti nih bagaimana. Karena kalau Oki mengatakan, wow tinggi sekali, ya betul tinggi. Tapi kembali lagi, apakah surga ini mau disamakan seperti kerajaan atau tidak? Mau disamakan seperti kerajaan atau tidak? Karena surga ini bukan tentang masuk ke surga itu lalu bagaikan istana terus apa ini, tidak seperti itu. Bisa jadi saya menggambarkan bisa jadi saya menjelaskan dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Apa yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu lalu saya mengatakan bahwa gambarannya itu seperti muka bumi, ada pegunungan, ada air mengalir atau apa segala macam. Bedanya hanyalah sudah tidak ada lagi yang namanya berbuat dosa di sana. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia masih ada. Karena itulah kenikmatan dunia
yang kita tahan-tahan di muka bumi ini, dan pada akhirnya kita dapatkan di surganya Allah. Kan begitu. Nah, kalau mau dibahas tentang tingginya seperti apa, bagaimana? Ya, apakah Oki memikirkan bahwa surga itu sama seperti kayak istana, rumah? Jadi kalau tingginya segitu, mentok plafon apa segala macam. Ini luar biasa. Karena kembali kepada bagaimana, ini udah terjawab ya semua ya, wujud dengan hati. Ya, hati itu mungkin secara ringkasnya itu perumpamaan, alegoris, hiasan atau apapun itu disamakan aja. Terus kalau wujud itu ya seperti ini, wujudnya ada. Wujud itu kan, wujud adalah ada, yaitu apa? Sesuatu yang bisa kita lihat sama seperti manusia, bentukannya sama seperti Adam, tinggi penjelasannya itu tadi Oki sudah baca. Jadi wujudnya ya berwujud manusia, berwujud manusia lagi, begitu. Kalau tingginya tadi Oki sudah jelaskan, dan itu betul di ayat itu. Nah, kalau di Islam itu kan setiap apa kenikmatan-kenikmatan di dunia ini yang tidak pernah dirasakan didapatkan di surganya Allah. Nah, pertanyaan saya begini, tubuh kemuliaan itu apakah hidup seperti malaikat? Laki-laki ini kehilangan nafsu. Laki-laki ini kehilangan nafsu atau bagaimana? Coba dijelaskan secara rinci atau bagaimana itu. Laki-laki sudah kehilangan nafsu atau bagaimana? Karena di mana semua akan dikembalikan kenikmatan itu. Nah, kenikmatan apa sih sebenarnya yang didapatkan oleh saudara Kristen? Silakan. Oke, silakan, boleh bantu di mute ya Bang Lasit ya sebentar ya. Mohon maaf. Ada suara TV masuk soalnya. Ya, jadi gini. Ketika hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga, dan kita akan nanti dibangkitkan itu dengan tubuh yang baru itu ya, bukan tubuh kita yang sekarang. Apakah kehilangan nafsu? Bang Lasit, nafsu itu kita sudah dapatkan di dalam dunia ini. Ya, nafsu itu kita sudah dapatkan di dalam dunia ini. Makanya di awal statement saya tadi saya sudah katakan Bang Lasit, yang kami butuhkan itu sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya, itu bukan lagi tentang hawa nafsu, bukan lagi tentang kawin-mengawin, bukan lagi tentang berhubungan intim. Enggak. Yang kami butuhkan itu supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang kami butuhkan bukan lagi tentang kawin mengawin, bukan masalah hubungan intim atau apapun. Kami sudah tidak butuhkan itu. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan. Itu yang kami butuhkan ya. Tetapi kami hidup seperti malaikat di sorga, tidak ada lagi kawin mengawin. Jelas dikatakannya itu. Nah, saya mau tanggapi beberapa pernyataan Bang Lasit yang saya juga catat ya. Apakah gambarannya itu seperti hati ikan paus dan benar-benar hati ikan paus? Bang Lasit bilang tadi itu sebuah perumpamaan. Sebenarnya yang saya tanyakan gini Bang Lasit, yang Bang Lasit pahami gini. Kenapa makanan itu harus hati ikan paus? Apa yang mendasarinya? Apa yang menyebabkannya makanan hari pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus? Kalau Bang Rashid mau bilang itu adalah sebuah perumpamaan. Ketika pernikahan anak domba, saya bisa pertanggungjawabkan perumpamaan itu adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu sebuah perumpamaan. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Nah, yang saya tanya dengan Bang Rashid, perumpamaan apa? Makanan hari pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Kenapa harus hati ikan paus? Perumpamaannya perumpamaan yang seperti apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tingginya di surga. Apakah nanti kalau berdiri mentok kepala? Saya hendak bertanya tentang itu. Tidak bertanya tentang luasnya surga. Ingat, pertanyaan saya muncul berawal dari pertanyaan Bang Rashid. Wujudnya seperti apa sih nanti ketika di surga? Saya jawab. Itu. Saya jawab pakai data dan dalil. Nah, yang saya tanyakan kepada Bang Rashid tadi, wujudnya seperti apa? Terus saya katakan, kalau mengikuti Nabi Adam 60 zira atau 60 hasta, kita kalikan aja. Satu hasta itu 45 cm, berarti 2700 cm. Berarti kan tinggi sekali. Gitu. Dan saya tidak membantah untuk itu. Itu kan tinggi berarti, ya.
Itu kan tinggi berarti. Nah, yang saya bingung nanti ikan pausnya sebesar apa? Itu nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga protes masalah tingginya. Saya nggak pernah memprotes masalah tingginya. Saya ikuti kan tadi. Yang penting saya cuma mengiyakan Bang Rasid tadi. Kalau memang kata Bang Rasid tadi wujud dan fisiknya itu sama seperti sekarang, ternyata tidak. Itu ternyata wujud dan fisiknya itu nanti mengikuti Adam. Itu tingginya kurang lebih 60 zira. Nah, satu lagi yang aku mau bertanya sama Bang Rasid. Ini juga terkait dengan surga ya Bang Rasid ya. Karena Bang Rasid tadi yang bawa-bawa tentang bidadari di awal. Ya, saya izin bertanya masalah ini. Ini benar-benar saya bertanya. Di dalam Sunan Tirmizi 2459, hadis Tirmizi 2459. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang-orang beriman kelak di surga diberi kekuatan bertubuh seperti ini dan seperti ini. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah mampu seperti itu? Beliau menjawab, mereka diberi kekuatan jima sampai 100 kali lipat. Dan dalam bab ini ada hadis dan Zaid Al-Quran, Abu Isa hadis ini sari gorib, kami tidak mengetahui jadi hadisnya ini kecuali hadis yang Imran Qatar. Saya mau tanya Bang Rasid, apakah benar nanti kekuatannya itu 100 kali lipat? Ini benar-benar pertanyaan dari saya ya, tidak ada tendensi untuk apapun karena ini tertulis di dalam hadis Tirmizi 2459. Silakan nanti Bang Rasid tanggapi. Pak Ams, terima kasih banyak ya yang udah support tadi. Terima kasih banyak Kak Mila, teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Rasid. Teman-teman boleh ditembusin 200k tap-tap layarnya guys. Bantu Bang Oki teman-teman tembusin 200k tap-tap layarnya. Sebentar. Yap, kembali lagi kepada hati ikan paus. Di situ digambarkan kelezatan hati ikan paus. Ya, di situ tadi kan yang pertama sebelum saya bilang alegori saya sudah mengatakan bahwa di situ menggambarkan kelezatan hati ikan paus yang dihidangkan pertama kali. Bahkan di dalam surah Al-Waqiah juga di ayat 21 juga ada juga di situ dikatakan daging burung kalau nggak salah. Di Al-Waqiah di situ juga disediakan juga daging burung. Gitu. Kalau makanannya dikatakan oki heran, ya hati ikan paus. Oki udah pernah makan hati ikan paus. Kalau gue belum. Tapi kalau ada yang mengkonsumsi hati ikan paus, tapi di sini digambarkan bahwa bagaimana hadis lain menggambarkan kelezatan daging hati paus yang dikonsumsi pertama kali oleh penghuni surga. Nah, kalau itu aneh kedengarannya dari Oki, ya saya tidak tahu Oki nanti hati ikan paus itu dipepes atau di apa. Tetapi untuk menggambarkan kelezatan hati ikan paus. Kan kalau ditanyain hati ikan paus seperti apa ya balik lagi. Saya belum tahu nanti diapain itu hati ikan pausnya. Apakah di sate ataukah dipepes atau di apa? Ataukah beneran hati ikan paus yang benar-benar atau itu hanya gambaran? Tapi kalau benar ya berarti enak. Kan begitu. Apakah sudah ada yang mencoba dan mengatakan itu nggak enak? Iya, kalau makan mentah. Kan gitu. Kalau dimakan mentah. Nah, terus apalagi? Masalah kekuatan pria. Betul. Ya, walau nggak apa-apa, saya betulin aja walaupun itu hadisnya lemah, nggak masalah. Itu betul. Itu betul Oki. Gini Oki logikanya. Kita langsung aja ya mensinkronkan logika. Gini Oki. Banyaknya orang-orang yang lemah syahwat di muka bumi ini tidak bisa menikmati yang namanya wanita seperti apa. Itu dulu. Banyaknya laki-laki yang lemah syahwat, bahkan ada laki-laki banyak laki-laki yang merasakan yang namanya sifilis, terus AIDS kayak gitu, penyakit-penyakit itu semuanya banyak dan bahkan bundir. Sepakat tidak? Sepakat. Nah, beginilah yang namanya apa? Beginilah yang namanya kenikmatan yang diberikan, yaitu beratus-ratus kali lipat di surganya Allah. Karena kenikmatan di dunia yang tidak bisa kita miliki yaitu apa? Nah, kalau kita merujuk kepada yang namanya
kepada yang namanya kenikmatan surga itu, lalu kita merujuk kepada kawin mawin, gini, logikanya gini. Di Islam, semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini akan diberikan berlipat kali ganda di surganya Allah. Nah, kembali lagi pertanyaan saya, sepakat tidak Oki kalau ciptaan Tuhan yang paling sempurna ini adalah manusia? Sepakat tidak? Itu dulu. Sepakat tidak? Kalau Oki, sepakat ya? Oke, sepakat. Nah, konsekuensi logisnya konsekuensi logisnya, kenapa Tuhan menciptakan manusia sempurna, memiliki akal, memiliki nafsu, memiliki keinginan? Karena semua manusia itu bukan hanya keinginan buruk, tidak. Tidak ada keinginan buruk dari manusia. Ketika di surga nanti sudah tidak ada lagi keinginan buruk, semua kenikmatan. Apakah kawin mawin itu satu hal yang najis? Apakah kawin mawin itu satu hal yang menjijikkan? Kita sepakat dong. Tidak pastinya. Tidak satu pun yang namanya berhubungan suami istri itu adalah sesuatu yang najis dan menjijikkan. Tidak ada itu. Nah, lantas kenapa di surganya Oki ini tidak ada? Coba jelaskan kenapa tidak ada yang namanya kawin mawin. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia adalah ciptaannya yang paling sempurna. Lalu kenapa sesuatu kenikmatan yang utama yang harusnya kita dapatkan ini, kenapa di surga ini grade-nya manusia sempurna ini diturunkan? Grade apa ya? Iya ya, grade-nya manusia ini diturunkan gitu loh. Kayak manusia yang sudah memiliki hawa nafsu, memiliki akal, bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi ketika masuk di surga, otomatis memilih sesuatu yang baik dan tidak, otomatis sudah tidak memilih sesuatu yang jahat dong. Semuanya kebaikan. Nah, lantas kenapa perkawinan ini tidak ada? Apa alasannya? Silakan. Oke, saya mau jawab langsung. Silakan. Ya, kenapa nanti di surga itu tidak ada kawin mengawin dan itu menurunkan standar manusia? Itu, Bang Lasit, maaf aku mute ya, ada suara TV. Sorry. Ya, kenapa? Ya, kita harus kembali lagi ke tujuan awal. Kenapa sih di dunia ini ada kawin mengawin? Untuk apa tujuannya? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Maka itu adalah kawin mengawin. Ya, Alkitab jelas mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Nah, ketika sudah hari kebangkitan nanti, ketika kita sudah berada di surga terindah bersama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tidak butuh lagi melakukan itu. Ya, itu adalah sebagai prokreasi, Bang Lasit. Ya, itu adalah prokreasi, tugas yang kita dapatkan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kebahagiaan itu tidak melulu tentang hubungan kawin mengawin. Ya. Terus juga saya tidak pernah mengatakan kawin itu sesuatu yang najis. Enggak, saya tidak pernah mengatakan itu. Saya cuma bertanya dari tadi itu, saya tidak membantah apapun. Ya. Saya tidak membantah apapun. Ya, Bang Lasit. Nah, kenapa nanti Bang Lasit itu tidak ada lagi kawin mengawin? Ya, yang pertama Bang Lasit, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami sudah tidak butuh semua itu, Bang Lasit. Ya, tapi yang kami butuhkan itu, kami tidak mati dulu di dalam kebinasaan, kami beroleh hidup yang kekal. Itu yang kami butuhkan, yang terutama, yang terpenting untuk kami. Ketika kami menjadi pengikut Kristus, kami percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kami inginkan itu bukan tentang kawin mengawinnya, bidadari transparannya, enggak. Gitu ya. Tetapi supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Itu. Oke. Itu saya sudah jawab untuk Bang Rasid. Ya, itu yang saya jawab. Kak Mila, terima kasih banyak. Nah, Bang Rasid. Oke, sekarang saya ambil kesimpulan. Saya tidak mengambil kesimpulan, saya iyakan aja. Oke, berarti makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus. Itu makanan pertamanya. Berarti di surga itu nanti bisa makan dong. Ya, secara logika, kalau kita bisa makan, berarti kita juga harus membuangnya. Tidak mungkin kita makan terus tanpa membuang, kan? Itu pasti buncit nanti perut kita toh. Tapi kita mari baca di dalam salah satu hadis. Ya, saya bawakan hadis lagi.
Sahih Bukhari 3080. Kak Mila, terima kasih. Sahih Bukhari 3080, derajatnya sahih. Oke, saya mau bacakan. Rasulullah bersabda, rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama. Dan aku nggak tahu ini bentuk bulan saat purnama itu seperti apa bentuk rupanya. Kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak akan pernah membuang air besar di dalamnya. Seperti apa Bang Lasid kalau makan tanpa membuang air besar? Tidak akan kencing, tidak akan meludah, dan tidak pula beringus. Sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka harum minyak misik, dan tempat-tempat perapian mereka terbuat dari kayu cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari yang diciptakan bersamaan sekaligus satu waktu itu. Nah, jadi poin pertanyaan saya kepada Bang Lasid, di dalam Sahih Bukhari 3080 ini derajatnya sahih ya. Ini derajatnya sahih ini. Hadis ya, hadis Bukhari. Ya, itu nanti di surga Bang Lasid. Kalau diciptakan bidadari gitu kan, untuk menemani kita, itu istri kita itu nanti gimana perasaannya? Gitu. Ya Bang Lasid ya, itu nanti istri kita seperti apa perasaannya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya dengan Bang Lasid ya. Saya mau tanya dengan Bang Lasid, kalau memang makanan pertama penduduk surga itu adalah hatikan paus, berarti kan itu makan toh. Kan kita nggak tahu nih makanan keduanya apa, makanan ketiganya apa, makanan hari-harinya itu nanti apa. Tetapi kenapa Bang Lasid? Kok tidak boleh BAB, tidak kencing, dan tidak berhingus? Itu kenapa? Itu ya. Kamila, terima kasih banyak. Nanti tolong Bang Lasid jelaskan itu ya. Kenapa bisa seperti itu Bang Lasid? Ya, kenapa itu bisa seperti itu? Kita udah hampir 1 jam ya Bang Lasid ya. Bang Lasid, saya tadi di awal berarti Bang Lasid ambil waktu Bang Lasid 10 menit ya. 2 kali match langsung. Ya. Sekali lagi nggak apa-apa ya, sekali lagi. Jadi saya dulu jawab, Oki tanggapi, baru saya closing. Boleh ya? Gak apa-apa, langsung 2 kali aja. Itu, langsung 2 kali kan 10 menit. Langsung 2 kali itu. Langsung 2 kali kan 10 menit Bang Lasid. Itu kan gitu. Terima kasih banyak ya. Kan 10 menit tuh Bang Lasid nanggapi lagi nggak apa-apa. Itu kan 10 menit Bang Lasid. Oh, oke. Itu nanti saya terakhir ya. 10 menit boleh Bang Lasid ambil. Memang waktunya seperti itu, silakan. Oke. Ya, ini banyak nih ya penjelasannya kenapa dan kenapa. Jawaban yang tadi itu sinkron semua dari apa penjelasannya. Tapi saya tanggapi dulu Oki tentang tujuan itu adalah bagaimana tidak mati dalam kebinasaan. Ya, betul. Yang namanya surga itu adalah tempat terakhir bagaimana manusia mendapatkan imbalan atas apa yang sudah dia miliki di dunia. Tidak ada yang namanya apa? Tidak ada lagi yang namanya kebinasaan, tetapi hidup kekal. Betul. Tapi ingat, yang hidup kekal ini adalah manusia. Ketika Oki mengatakan bahwa manusia makan harus berak. Nah, apakah manusia, jadi kembali nih kepada Kristen nih. Coba dijawab, semua pertanyaan Oki coba dijawab. Oke, tapi kalau masalah buang air apa segala macam, ingat. Surga itu tempat suci. Surga itu tempat suci. Tidak ada lagi yang namanya kejahatan, itu yang pertama. Kebodohan, najis, haram, itu sudah tidak ada. Paham ya? Kejahatan, kebodohan, najis, haram, itu semua sudah tidak ada. Tetapi kenikmatan yang tidak ada unsur najis dan lain-lain, itu tidak masalah. Karena apa? Karena ini sinkron bagaimana manusia kenikmatan itu. Ya, gimana ya penjelasannya ya? Kita manusia nih, habis makan enak, tiba-tiba mau berak. Kesel gak sih? Baru makan tiba-tiba berak. Udahlah berak, bau lagi. Ya kan? Jadi kayak logika aja gitu. Itu sesuatu yang tidak disenangi sebenarnya. Berak ini sesuatu yang tidak bukan hobi. Tidak ada orang, bro hobi lu apa? Berak. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ditanya, bro hobi lu apa? Makan. Banyak. Salah satunya gue. Hobi gue makan. Tapi kalau ditanya, hobi lu apa bro? Berak. Wih. Kan keanehan. Jadi itu tidak ada lagi Oki. Itu jawabannya adalah surga itu tempat suci. Tidak ada lagi najis, tidak ada lagi kotoran. Tidak ada.
Nah, kembali kepada Oki nanti kalau mau menanggapi sedikit atau bagaimana, itu makanya sinkronisasinya kembali kepada bagaimana kita memahami memakai akal logika. Logikanya itu Islam tidak ada lagi najis di dalam surga neraka, dan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak ada unsur najisnya itu masih kita dapatkan. Yang tadi yang saya bilang, karena apa? Contoh gini, tadi pertanyaan keduanya itu bagaimana beraknya, ya itu tadi saya sudah jelaskan bagaimana beraknya. Jadi sesuatu yang najis itu sudah tidak ada, tetapi qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allahu alam seperti apa nanti yang najis itu, karena betul logika itu. Tapi ingat, kita ini berbicara surga, ya kan? Sepakat ya, kita berbicara surga. Kalian menjadi manusia suci, yaitu hidup seperti malaikat. Nah, kalau kami hidup tidak dikatakan jadi apa-apa, tapi hanya dikatakan wujudnya sama seperti Adam. Gitu. Wujud kita sama seperti Adam. Lalu bini apa yang dirasakan bini kalau kita mendapatkan 72 bidadari? Ini yang pertama, Ki. 72 bidadari itu adalah kenikmatan yang sekian. Kawin mawin itu adalah kenikmatan yang sekian di dalam Islam. Bukan kenikmatan utama. Kenikmatan utama itu dalam Islam itu pertama kita kita sudah merasakan yang namanya surga. Itu yang pertama tuh. Pertama banget itu. Alhamdulillah kita merasakan yang namanya surga. Yang kedua, kita dapat bertemu dengan Allah. Tapi yang pasti bagaimana caranya kita dapat bertemu dengan Allah? Yaitu kita harus masuk surga dulu. Tetapi yang pasti kenikmatan yang utama sebenarnya itu ketemu dengan Allah. Di mana kita ketemu dengan Allah? Syaratnya apabila kita masuk surga. Itu. Jadi kenikmatan yang tidak bisa dipungkiri ini nih. Ini yang paling pertama nih. Masuk surga dulu dan dapat bertemu dengan Allah. Bagaimana cara dapat bertemu dengan Allah? Kita masuk surga dulu. Yang kedua, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bertemu dengan seluruh para nabi. Yang keempat, bisa bertemu dengan para sahabat. Yang kelima, kita bisa bertemu dengan sanak saudara yang paling dekat yang kita cintai. Yang ketiga, kita bisa bertemu saudara-saudara yang tidak pernah ketemu di dunia pada saat itu. Kita diperkenalkan, ini keturunannya ini, garis keturunannya ini, garis keturunannya ini. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan, itu masih banyak. Masih banyak. Bertemu dengan ini, bertemu dengan itu. Habis itu kita bisa merasakan kayak saya hobinya apa di muka bumi. Itu bisa kita rasakan. Lalu bagaimana kesukaannya di muka bumi, itu bisa kita rasakan. Makanan bisa kita nikmati. Terus apalagi segala sesuatu di dunia ini yang kenikmatannya yang tidak berujuk kepada yang namanya najis dan haram, itu bisa kita nikmati di surga. Nah, nanti yang kesekian itu adalah apa? Adalah kawin mawin. Nah, kembali kepada saya tadi minta penjelasannya Oki, apakah manusia ini pada umumnya kayak gini, Ki? Kalau memang di surga tujuannya beranak cucu, Ki, ingat Ki, waktu masih pacaran apakah tujuannya ngehong gitu, mau punya anak? Ya kan enggak toh. Waktu masih pacaran, ya kan? Ya kan? Logika nih Ki. Pada saat masih pacaran nih, atau enggak cuman deket sama perempuan atau apa segala macam terus ngelakuin yang namanya smackdown di ranjang. Apakah tujuannya mau punya anak? Kan enggak. Banyaknya anak bayi di wastafel, mama, papa kan gitu ya kan ya. Kan banyak kayak gitu terjadi. Karena apa? Logikanya adalah kenikmatan itu bagian dari kenikmatan. Nah, tetapi bagaimana kita di dunia ini yang sebenarnya bisa, semua laki-laki bisa mendapatkan kenikmatan itu dengan cara ngegombalin perempuan, pakai duit atau apa segala macam. Nah, ada orang yang punya duit, dia tidak memanfaatkan duitnya untuk membeli perempuan yang dia merasa bahwa yang di rumah kecil dia beli yang gede, atau yang di rumah kegedean dia beli yang kecilan bumper depannya. Kan gitu. Jadi beginilah Islam ketika kita mensinkronkan bagaimana kenikmatan itu sesuatu yang ditahan di muka bumi ini, sesuatu yang kita tidak mengikuti nafsu kita di muka bumi ini, tidak kita akan kita rasakan berlipat kali ganda di surganya Allah. Masalah wanita, istri, apakah dia cemburu? Kembali kepada apa? Kembali kepada bagaimana ulama-ulama saja masih memperdebatkan tentang 72 bidadari. Karena orang seperti saya
orang seperti saya, tidak usah kita ngomongin 70 bidadari. Tidak usah kita ngomongin makanan pertama itu hati ikan paus. Tidak usah kita ngomongin surga itu ada begini, ada begini. Saya masuk surga aja saya sudah bersyukur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Orang seperti saya merasakan surga tingkat pertama aja. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Saya pengen banget gitu loh. Karena selama ini di dalam Islam bagaimana kita memahami Rasulullah SAW bercucuran keringat, meneteskan air mata. Mereka Nabi Muhammad SAW hanya menginginkan bagaimana umatnya jangan sampai merasakan yang namanya panasnya api neraka. Nabi Muhammad hanya menginginkan itu. Nabi Muhammad hanya menginginkan bagaimana umatnya terhindar dari api neraka, terhindar dari panasnya api neraka. Makanya kalau ada yang khotbah-khotbah yang dipotong-potong, menikmati memecahkan perawan atau apa segala macam, iya sah-sah saja dipotong. Tapi apakah khotbah 1 jam itu, dilihat apa sih sebenarnya yang dijelaskan? Ternyata begitu saya dicari atau apa segala macam, sama. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mengingatkan panasnya api neraka. Setelah berjam-jam mengingatkan panasnya api neraka, baru tuh 20 menit atau 30 menit disampaikan kenikmatan surga. Karena apa? Di Islam itu yang utamakan, kenapa ada yang namanya berdakwah, kenapa ada yang menyampaikan kebenaran, agar apa? Agar semua umat Islam menghindari. Bagaimana caranya menghindari panasnya api neraka. Seperti itu. Kembali kepada yang namanya apa? Kembali kepada yang namanya manusia kodratnya, ya kodratnya manusia di muka bumi, kodratnya juga manusia nanti di surganya Allah. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa dan mengetahui surga itu tempat yang suci, surga itu tidak ada lagi kotoran, maka ketika Oki mempertanyakan tentang kotoran-kotoran dan apapun itu, Allahu a'lam Oki seperti apa nanti di sana. Sama halnya seperti Oki, apakah Oki seperti malaikat yang bersayap atau bagaimana? Kami tidak tahu. Tetapi ingat, apabila nanti manusia hidup kudus di surganya Oki, artinya kalau sudah tidak ada lagi rasa nafsu, keinginan atau apapun itu, berarti manusia ini di downgrade. Karena manusia bukan hanya sekedar ingin beranak cucu ketika dia merasakan yang namanya aoh di di dunia ini. Tetapi kebutuhan. Jadi hubungan badan itu adalah kebutuhan manusia normal. Kebutuhan manusia normal. Dalam ilmu kedokteran itu juga ada. Jadi begitu ya teman-teman ya. Sekaligus saya closing. Terima kasih banyak Oki atas diskusinya malam ini. Bagaimana pembelajaran itu teman-teman bisa pelajari. Tetapi yang namanya oten-oten, kalau Oki sekarang saya selalu bilang Oki ini Kristen. Tapi kalau untuk oten-oten orang tolol nekat, ya tetaplah menghujat. Apapun itu kita jadikan pembelajaran. Terima kasih Oki, selamat malam. Siap, aku closing statement dulu ya. Oke, silakan diterima Bang Rashid. Oke, teman-teman, pertama aku tanggapi sedikit narasi Bang Rashid tadi. Surga itu adalah tempat suci, tidak ada lagi najis ya. Surga itu adalah tempat suci dan tidak ada lagi najis-najis kata Bang Rashid ya. Oke, hadis Muslim 5102 derajatnya sahih. Sebentar ya. Hadis Muslim 5102 derajatnya sahih. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kulup kembali Bang Rashid. Itu ya. Di dalam Sahih Muslim 5102. Ya, bukankah kalian bersunat itu supaya bersih? Tapi nanti ketika hari kiamat dan dikumpulkan itu kalian nanti dalam keadaan kulup lagi. Itu hadisnya hadis Muslim 5102 derajatnya sahih. Ya, saya mau tanggapi sedikit itu. Ya, teman-teman, saya mau jawab dulu apa yang menjadi narasi Bang Rashid ya. Bang Rashid, ingat, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, Bang 77, terima kasih banyak. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu tidak ada rasa nafsu, Bang Rashid. Malah ketika mereka jatuh ke dalam dosa, itu adalah kemunduran di dalam diri mereka. Ya, gitu. Bahkan mereka saling telanjang aja mereka tidak malu, itu tidak ada hawa nafsu itu. Ya. Nah, karena mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka malu dan membuat pakaian. Itu adalah sebuah kemunduran Bang Rashid. Ya. Nah, Bang Rashid, yang kami butuhkan di surga nanti itu Bang Rashid bukan tentang kawin-mengawin lagi ya. Ya, yang kami butuhkan itu seperti yang saya tegaskan supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan.
tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Nah, sesuai dengan tema yang kita bawa malam ini, surga mana yang lebih logika, gitu ya? Surga mana yang lebih logika? Di dalam iman Kristen, kami tidak pernah dijanjikan hal yang macam-macam, tapi kami semua mau menjadi pengikut Kristus, walaupun imbalannya bukan kenikmatan duniawi, karena kami tidak butuhkan itu, Bang Rasid. Yang kami butuhkan berulang kali saya sampaikan, supaya kami yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah, itu tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, bentuk dan wujud kita nanti kalau masuk surga, saya lupa menunjukkan ayatnya ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu jelas dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-21, Bang Rasid ya. Nah, jadi buat teman-teman Bang Romohan terima kasih, teman-teman yang lain terima kasih banyak ya. Ya, buat teman-teman Kristen, jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian. Berbicara tentang surga itu tidak berbicara tentang hal yang neko-neko, hal yang duniawi. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, yang kita butuhkan bukan kenikmatan duniawi, bukan hal yang enak-enak, ya. Yang kita butuhkan itu apa? Kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kita beroleh hidup yang kekal, ya. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang terindah, ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau bicara masuk akal atau tidak, teman-teman yang menilai di bawah, surga mana yang lebih masuk akal. Saya cuma menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Lebih dan kurangnya saya minta maaf buat teman-teman Kristen. Kalau ada hal-hal dari pertanyaan Bang Rasid yang saya nggak bisa jawab, saya juga minta maaf buat teman-teman Kristen di bawah. Saya cuma menjelaskan apa yang saya pahami tentang iman kekristenan. Saya tegaskan lagi, di dalam iman kekristenan kami sudah tidak butuh hal-hal yang duniawi, karena nafsu dan lain sebagainya itu adalah bentuk kemunduran dari manusia. Karena manusia pertama diciptakan tidak punya hawa nafsu, ya. Makanya ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak punya rasa malu, ya. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah support. Bang Halomoan, ada Pak Amsadi, ada Kamila, ada Bang 77, aku nggak bisa sebutkan 3 kali namanya. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Satu yang mau sampaikan teman-teman, satu yang saya mau sampaikan, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bang Julianto, terima kasih banyak. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap bersaksi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Bang Halomoan, terima kasih. Bang Rasid, terima kasih banyak untuk diskusinya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Selamat malam Bang Rasid. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman lah semua yang menilai ya. Teman-teman semua yang menilai di bawah, surga mana yang lebih masuk akal. Kalau bicara tentang surga di dalam iman Kristen, jelas teman-teman ya. Kalau bicara tentang surga di dalam iman Kristen, jelas pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan Tuhan Yesus, Bang Alfiano terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga yang neko-neko, surga